Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini. Mari kita mau bawa hati kita yang terbaik bagi Tuhan, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian umat-Nya. Amin. Mari kita menyerahkan ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami di hadapan Engkau buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu kami boleh lewati berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemenangan dalam hidup kami. Biar sore hari ini kami mau datang persembahkan segala yang terbaik bagi Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami. Kami mau persembahkan, kami mau bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu kami boleh bersekutu dengan Engkau, Allah kami. Engkau yang menciptakan hidup kami, Engkau yang miliki hidup kami Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Engkau, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang ajaib, dan Engkau yang memberkati ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan pujian kami bagi Engkau. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama katakan amin. Yang sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorak bagi Dia. Amin. Mari kita mau bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Yang boleh bertepuk tangan. Tunjukkan senyum di samping kanan kiri. Ada pujian dengan sukacita.
setiap beban kita, kesedihan mungkin yang ada di hati kita, dan kita mau bersuka cita memuji Tuhan sebab Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kalau yang percaya mari bangkit berdiri bersama-sama dengan iman kita mengatakan Allah sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Kita bersyukur punya Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Mungkin baru pertama kali kita nyanyikan di tempat ini, tapi pujiannya pendek saja dan isinya adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan
itu kami berkata-kata, kami percaya kekuatan Tuhan mengalir sempurna atas hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu tidak berhenti dalam hidup kami. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Lebih lagi kami membuka hati untuk Engkau, dan buat kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami sore hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Haleluya. Baik, sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya berikan satu judul, pribadi yang setia. Coba kita boleh ucapkan sama-sama dulu. Pribadi yang setia. 2, 3. Pribadi yang setia. Nah, pribadi yang setia. Pribadi yang setia ini menunjuk kepada pastinya Tuhan sebagai pribadi yang sangat-sangat setia dalam hidup kita. Namun kemudian yang kedua berbicara tentang diri kita harus menjadi pribadi yang setia. Amin. Jadi bukan hanya Tuhan yang setia, tetapi kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang punya gennya Tuhan, kita harus menjadi orang yang setia. Katakan amin. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setia itu punya beberapa pengertian. Ya, wah kecil ya, cukup bisa terlihat ya. Ya, oke. Setia itu berarti tidak berubah. Ya. Lalu kemudian konsisten. Lalu apalagi dikatakan di sana? Komitmen, punya komitmen, tidak berkhianat, loyal. Masih ada lagi sebenarnya yang lain. Tapi yang saya ambil ini adalah hal-hal yang sering kali kita temukan dalam kehidupan kita, ya. Tidak berubah. Bagaimana orang tidak berubah setianya, ya, tetap konsisten, tetap berkomitmen, pegang komitmen yang kuat, ya, tidak berkhianat antara suami dan istri, ya, atau mungkin di dalam pelayanan, ya, loyal, ya. Bagaimana semua itu bisa kita lihat? Tidak lain dan tidak bukan ketika masalah-masalah terjadi, betul ya? Ada masalah, maka di sanalah kita akan bisa melihat orang ini berubah apa tidak, tetap setia atau tidak ketika masalah muncul dalam hidupnya. Tetap datang ke gereja, tetap beribadah, tetap nyembah Tuhan, atau undur dari Tuhan, kan gitu ya? Jadi masalah, problem dalam hidup kita itu merupakan satu ujian dari yang namanya kesetiaan. Orang yang setia itu tentu ada ujiannya, dan waktu itulah ujian yang dialami oleh setiap kita. Tidak mungkin kita dikatakan setia di depan, betul ya? Waktu kita pertama kali kenal Tuhan, kita belum dikatakan orang yang setia. Tapi begitu kita iring Tuhan dengan berbagai gejolak, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dan kita bisa melewatinya, kita bisa tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tidak berubah imannya, tidak berubah komitmennya untuk setia, untuk datang beribadah, untuk mencari Tuhan. Maka disitulah kita akan bisa dibilang orang yang setia. Terlebih firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa Tuhan itu akan berkata yang sama ketika kita menjaga kehidupan kita sampai akhir. Maka Tuhan akan berkata kepada kita apa? Sambaslah hambaku yang setia. Jadi setia itu bukan hanya sekarang ini, saat ini, tapi justru sampai akhir. Nah, hidup kita ini belum berakhir Bapak Ibu, ya. Kita masih diberi nafas. Kita belum bisa mengklaim bahwa kita sempurna dalam hal kesetiaan.
Nanti ketika kita menutup mata dan orang akan berkata, dia orang yang setia. Semua rindu, amin. Semua rindu dikenal dengan orang yang setia, ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 19 ayat 22. Mari kita baca bersama. 2, 3. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, jadi firman Tuhan ini jelas berkata kepada kita sifat yang diinginkan pada seseorang. Seseorang itu bisa saya, seseorang itu bisa Bapak Ibu Saudara. Bisa siapapun. Yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Coba kita melihat dalam rumah tangga, ya. Paling dekat banget kan di dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Yang masih punya suami, yang masih punya istri, ya. Coba lihat kesetiaan itu bisa teruji di sana, ya. Pasangan kita setia atau tidak? Ketika seorang wanita mungkin sudah tidak seperti yang dulu, ya. Kalau ada lagi yang berkata aku masih seperti yang dulu, ya. Tapi kalau kita manusia ini kan begitu waktu masih muda mungkin sangat langsing, ya. Siapa di sini yang dulu pernah langsing, ya. Lalu kemudian setelah menikah punya anak satu mulai naik. Nah, anak kedua tambah naik, ya. Anak ketiga, keempat mungkin ada 5 anaknya naik ke puncak gunung, ya. Jadi tambah melar, ya. Sehingga itu kadang-kadang bisa mempengaruhi mata yang melihat, ya. Khususnya mungkin para suami. Kalau nggak punya hati yang setia, kalau cintanya cuma pada apa yang dilihat oleh mata, maka dia akan berubah setia. Dia akan berkhianat, ya. Itu dari bentuk, ya, dari bentukan fisiknya. Kemudian apa lagi? Mungkin ketemu dengan karakter pasangan yang kok nggak berubah-berubah, ya. Dari dulu kok gitu terus. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan yang gitu terus, percayalah bahwa yang Tuhan mau adalah bukan kita merubah pasangan kita, tetapi kita perlu menerima pasangan kita. Karena di awal sudah komitmen, janji setia, kan gitu. Jadi kalau itu terus masih seperti itu, kita tuntut terus, kita sakit hati terus. Tapi kita harus next step yang kita ambil adalah kita harus menerima, sampai pada yang namanya menerima. Sehingga ketika kita belajar untuk menerima, maka kita juga di situ akan mulai berlaku setia, sekalipun dia nggak berubah-berubah, ya. Sekalipun tetap menjengkelkan bahkan tambah, gitu ya. Karena biasanya, ya, di mana-mana saya suka dengar, ya, tambah tua tambah jadi, gitu ya. Jadi tambah jadi dalam arti kadang-kadang tuh sudah apa ya, suami istri itu selalu mempermasalahkan justru hal-hal yang sepele, ya. Jadi besar. Dan mungkin salah satu berkata, ini kok udah berubah-berubah, saya mau dia berubah. Nah, mari kita belajar. Kalau kita bertemu dengan karakter pasangan yang seperti tadi saya katakan, berarti kita sampai pada level harus menerima, ya, penerimaan tanpa syarat. Seperti Yesus menerima kita tanpa syarat. Kalau Tuhan pakai syarat terima kita, nggak ada satupun yang selamat, ya. Tapi karena Tuhan nggak pakai syarat, ya, Dia mengasihi kita tanpa syarat, Dia menerima kita tanpa syarat, makanya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, ya. Jadi sebab itu ayat ini berkata kesetiaan itu adalah hal yang paling diinginkan dari seseorang. Di luar semua yang mungkin bisa kita harapkan dan inginkan dari orang lain, kesetiaan itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sebab itu bicara soal kualitas diri kita. Punya enggak kita kualitas ini? Ya. Amsal 20
Dikatakan ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Di terjemahan ILT dikatakan banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri. Sering nggak kita mengalami Bapak Ibu? Ya. Kadang mungkin kita nggak sadar, tapi kita lagi ngomongin kebaikan kita sendiri kepada orang lain. Ya. Dan semua orang bisa berlaku itu. Firman Tuhan juga sudah mencatat. Jadi banyak orang menyebut dirinya baik, mengatakan, memberitahukan tentang baiknya dirinya sendiri. Ya. Tetapi dikatakan orang yang setia, kualitas orang yang setia ini siapa yang bisa menemukannya? Karena orang baik bisa menjadi tidak baik. Ketika yang tadi saya bilang ada masalah mungkin yang menghantamnya bertubi-tubi, mengkikis, menghantam egonya, dia akan bisa berubah. Tadinya baik menjadi tidak baik, hanya baik kepada orang yang baik dengan dia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebab itu Tuhan berkata, siapa yang bisa temukan orang yang benar-benar setia, yang tidak berubah, yang bukan sekedar baik, tetapi punya kualitas yang setia. Nah, ini yang Tuhan rindukan ada dalam diri kita semua. Nah, kemudian mari Bapak Ibu, kita mau belajar sebuah perikop ya di 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca, saya sudah urutkan poin-poinnya. Jadi mari kita melihat di sini. Karena saya bilang tadi orang kalau mengalami masalah di situ baru teruji ya, dia itu setia apa enggak. Makanya di sini di 2 Timotius 2 ayat 3 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, jadi kita itu harus punya yang namanya kesetiaan saat menderita. Ya. Setia saat menderita. Ini enggak gampang Bapak Ibu, ya. Kalau setia di saat semuanya baik-baik saja, wah itu gampang banget, nggak usah disuruh bisa semua, ya. Tapi begitu sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya, doa sudah jungkir balik, nggak mari-mari, ya, uang habis untuk berobat, tidak sembuh juga, ya. Mau datang kebaktian malah kambuh. Nah itu kan gitu-gitu kan membuat kita tuh merasa tidak nyaman, membuat kita bisa tawar hati. Tetapi firman Tuhan ini berkata, Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang saat itu adalah gembala di Efesus. Ya, dia katakan apa? Ikutlah menderita. Ya, mari ikut menderita, masuk di dalam penderitaan itu. Mungkin kata lain, nikmati deritamu hari ini, ya. Belajar menikmati penderitaan. Bukan berarti kita orang yang mau terus-terusan hidup menderita, ya tidak. Ya. Tetapi artinya kalaupun penderitaan itu datang kepada kita, mari setia di dalamnya, mari tetap ada di dalamnya, ikut di dalamnya, menderita. Tidak apa-apa Tuhan, aku hari ini menderita, tapi aku menderita sebagai seorang prajurit. Ya, aku ini laskarnya Tuhan. Berarti apa? Kalaupun hari ini aku menderita, tidak akan seterusnya aku menderita. Amin. Tapi ada satu titik di mana aku akan menang dari semua penderitaan yang aku alami. Amin. Satu saat kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kata Tuhan. Ya, mari setia saja. Ya. Mari nikmati apa yang sedang hari-hari ini Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Pasti nggak enak. Ya. Satu dengan yang lain kita punya problem masing-masing. Ya. Tidak ada dalam ruangan ini yang nggak punya problem. Semua punya, termasuk saya. Ya. Tetapi kita mau belajar. Ya Tuhan, saya mau setia. Ya. Saya mau ikut. Saya mau ada di dalamnya Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan. Satu saat saya percaya bahwa Engkau akan memunculkan apa yang menjadi bagian saya. Engkau akan memunculkan yang namanya kemenangan di akhir setiap peperangan. Amin. Nah, sebab
orang-orang yang mau setia menderita. Ada 3 contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Kita harus menderita itu seperti prajurit. Yang pertama dikatakannya 2 Timotius 2 ayat 4. Mari kita baca bersama. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dikatakan di sini kita itu menderita seperti seorang prajurit. Nah, bagaimana penderitaannya seorang prajurit? Kita lihat dalam ayat ini. Dikatakan prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan. Kalau bilang tidak memusingkan bukan berarti dia nggak punya pikiran tentang hal-hal yang perlu dia pikirkan, ya. Hal-hal soal penghidupan itu bicara soal keluarganya, soal apa yang dia mau makan, dia mau pakai, ya, soal biaya sekolah anak dan sebagainya. Dia bukan berarti dia tidak punya pikiran itu. Namanya juga kalau dia sudah berkeluarga pasti punya tanggung jawab itu. Tetapi dikatakan dia tidak memusingkan. Nah, ini bicara soal fokus. Jadi masalah-masalah penghidupan itu ada dan selalu ada. Namun seorang prajurit dia tidak pusingkan itu. Fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kerajaan Tuhan. Matius 6:33 berkata apa? Cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Seorang prajurit yang punya fokus untuk menyenangkan, untuk berkenan kepada komandannya. Kalau kita adalah prajurit Kristus, berarti kita harus mengejar yang namanya perkenanan Tuhan sebagai komandan kita. Nah, kalau kita mau berkenan di hatinya komandan, kita harus yakin bahwa kalau kita disuruh berperang, kita disuruh menderita, Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Amin. Kenapa kita tidak perlu memusingkan? Kenapa prajurit ini tidak memusingkan? Karena anak istrinya dijamin. Amin. Dijamin. Mereka diberi kehidupan, makan, minum, pakai semua diberikan. Apa yang menjadi haknya Tuhan berikan, ya. Karena ayahnya sedang berjuang, sedang mau berperang, pasti dijamin oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat ini, Tuhan sebenarnya cuma mau bilang buat kita, nggak usah pusing dengan semua urusan yang memusingkan hidupmu. Amin. Boleh dipikirin, tapi jangan bikin pusing, ya. Jangan sampai itu mengganggu fokus kita, sehingga kita tidak bisa lagi fokus untuk membawa hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau belajar seperti prajurit, kata Paulus. Jangan pusingkan, jaga fokus. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang kepadanya, jaga fokus. Ya, haleluya. Ayo kita mau jaga fokus, ya. Tetap fokus kepada Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya seperti atlet. Nah, menderita itu seperti atlet. Atlet itu gimana Bapak Ibu? Disiplinnya tinggi juga. Mirip-mirip lah dengan prajurit. Tapi kalau atlet ini di sini fokusnya adalah kepada mahkota atau kepada pialanya, gitu ya. Di sini dikatakan seorang olahragawan atau atlet, ya, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut apa? Peraturan olahraga. Jadi yang kedua di sini dikatakan kita perlu menderita tuh belajar seperti atlet itu, ya. Ingat bahwa seorang atlet tidak akan disematkan medalinya sebagai juara sebelum dia bertanding. Ada yang kita lihat gitu? Tidak ada.
kecuali mungkin dia nyoba-nyoba gitu ya. Mungkin lagi medalinya mungkin belum mulai pertandingan, tak coba gitu ya. Itu juga nggak pernah dilihat sih, ya kan. Nah, jadi intinya bahwa mahkota, piala, medali diberikan kepada seorang atlet ketika dia sudah melakukan yang namanya pertandingan. Sehingga di sini kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita pun kita kadang-kala ditempa oleh Tuhan, ya. Tapi kita harus fokus kepada yang namanya mahkota, Bapak Ibu. Amin. Mahkota yang Tuhan janjikan tuh ada mahkota kehidupan, ya. Mahkota kemenangan. Tuhan memberikan kepada kita mahkota itu di akhir. Sebab itu selama kita bertanding ada peraturan-peraturan, ya. Harus ini, harus itu. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan kok capek ya, ikut Tuhan kok tidak bebas, ya. Harus gini, harus gitu. Apalagi kita yang pelayan-pelayan Tuhan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Banyak banget aturannya. Hidup rasanya terkungkung, gitu ya. Tetapi percayalah bahwa aturan-aturan yang Tuhan taruh, batasan-batasan yang Tuhan taruh di hidup kita, itu sebenarnya untuk menjaga kita supaya kita bisa mendapat mahkota itu pada akhirnya. Amin. Kita dijaga supaya kita nggak keluar dari garis pertandingan. Harus tetap ada di sana. Harus menangis mungkin waktu kita sedang berjuang di hidup ini. Tapi Tuhan bilang, ayo belajar. Kamu sama seperti orang yang sedang bertanding, seorang olahragawan. Ayo fokus kepada mahkota yang Tuhan janjikan. Pasti engkau bisa. Pasti engkau mampu. Karena Tuhan yang melatihmu. Amin. Tuhan yang memberikan kepada kita latihan-latihan itu yang sekarang kita sebutkan itu proses, ya. Proses-proses itulah latihan yang Tuhan berikan supaya ketika kita bertanding kita prima, kita bisa maksimal, ya. Firman-firman yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya juga merupakan latihan-latihan yang Tuhan berikan, ditanam di hati kita. Firman itu ditanam supaya apa? Kita bisa kemudian melangkah maju dengan fokus kepada mahkota, bukan kepada masalah, bukan kepada ini dan itu, si A dan si B. No, kita fokus. Tuhan punya mahkota yang akan diberikan bagi kita. Amin. Yang berikutnya, seperti petani. Tuhan mau kita belajar menderita seperti petani, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Jadi ada kata bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ini sebuah hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Orang yang bekerja keras, petani yang bekerja keras, yang menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk hasil panennya, dia orang pertama yang harus menikmati hasilnya. Pak Hari di sini banyak itu ya, tanaman ya Pak Hari ya. Jadi kalau misalnya tanam alpukat, tanam apa lagi, durian, tanam apa lagi, macam-macam ya, buah-buahan, tentu Pak Hari yang berhak untuk pertama kali nyicipin hasil panennya. Karena dia sudah bekerja keras dan dia sudah menunggu sekian waktu, ya. Diperiksa lagi tanamannya, kalau ada hama, ada binatang yang bisa membuat tanamannya mati, harus dirawat, ya kan? Diperiksa, dicek, besok lagi datang lagi, mungkin minggu depan datang lagi, dan tidak langsung berbuah. Butuh waktu yang lama. Nah, kita juga seperti petani. Kadang kita sudah nanam ya, kita sudah nanam kebaikan kepada orang si A, si B, si C. Lalu kemudian kita tunggu-tunggu, kok nggak ada hasilnya, kok malah kayak gini ya, tidak seperti yang diharapkan. Nah, memang menunggu itu
saat yang paling tidak enak ya Bapak Ibu ya. Menunggu dalam kesetiaan, menunggu mungkin juga dalam ketidakpastian. Ini apokatnya ini beneran nanti berbuah, bagus buahnya apa enggak? Kan ya belum tahu toh. Tetapi kan sudah menabur. Tuhan juga berkata apa? Kita yang kalau kita menabur, ingat Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kita harus percaya waktu kita sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, dengan mungkin tidak hitung-hitungan kita menolong saudara kita, keluarga kita. Percayalah bahwa satu saat pasti kita akan menuai, pasti kita akan panen Bapak Ibu, amin. Dan panennya pasti akan luar biasa. Katakan panenmu luar biasa. Katakan temanmu, panenmu luar biasa. Ayo perkatakan ini, panenmu luar biasa. Ya, amin. Ya, mari belajar seperti petani. Mungkin menderita, nggak enak untuk menunggu waktu yang lama, tetapi kita bisa. Dan karena kita punya Tuhan yang memberi pertumbuhan, kita percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Nah, berikutnya 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, di ayat yang ke-13 ini firman Tuhan berkata kepada kita, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab tak dapat Ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi Tuhan kita adalah setia. Amin. Tuhan kita itu setia, sehingga walaupun dikatakan kita tidak setia, ya kadang-kadang kan waktu kita ada dalam penderitaan, tadi kita sudah belajar ya, kita mau setia, mau menderita, ya ikut menderita. Kita mau seperti prajurit, mau seperti atlet, mau seperti petani. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita seringkali menjadi lemah. Ya, artinya kita bisa saja ada di titik di mana kita merasa nggak mampu untuk meneruskan perjuangan. Ya, kita mulai merasa bahwa ya sudah kayaknya cukup sampai di sini. Udah capek aku. Ya. Capek berjuang dengan penyakit ini, capek berjuang dengan kondisi keluargaku, capek. Tapi Tuhan berkata, walaupun kita ada di titik itu, ini bicara soal keterbatasan kita, yang kadang-kadang kita bisa nggak setia, ya. Bicara soal keterbatasan kita. Sekalipun kita terbatas, Dia berkata Dia tidak terbatas. Amin. Kita nggak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya yang adalah setia. Semua janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau dalam hidup kita sedang ada di poin ini, di titik ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang berada dalam kelemahan yang kita mungkin merasa aduh sudah hopeless, sudah tidak bisa lagi, saya nggak bisa lanjut lagi, cukup sekian dan terima kasih, gitu ya. Sampai di sini saja. Tuhan mau berkata, aku tetap setia. Dan waktu kita mendengar Tuhan berkata, aku tetap setia, seharusnya iman kita ini, kasih kita, semangat kita itu akan bangkit lagi. Amin. Bangkit lagi. Loh Tuhan, mau tetap setia, masa aku nggak bisa setia? Harus bisa, aku mau. Kan gitu ya. Dan Tuhan berkata anugerahnya Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk kita setia. Nah, tidak setia itu bicara soal kita nggak percaya. Nah, coba koreksi masing-masing. Kita ada di titik mulai tidak setia, itu berarti kita mulai tidak percaya kepada janji Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya, ya. Jangan sampai kita ragu akan janji Tuhan
yang ada di dalam Alkitab kurang lebih banyak banget ya, 8.000 lebih janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita mau belajar untuk percaya. Ya Tuhan, aduh aku ragu, tapi aku mau perkatakan lagi supaya aku percaya lagi Tuhan. Aku mau percaya lagi. Aku tidak mau tidak setia. Aku mau percaya, berarti aku mau setia kepada Tuhan. Ayat terakhir kita membaca di ayat yang pertama. Jadi ayatnya dari 2, terus nanti balik ayat yang pertama. Berkata apa di sini? Sebab itu 2-3. Sebab itu, hai anakku, hendaklah engkau dikuatkan oleh anugerah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan, hai anakku. Paulus berkata kepada Timotius, lalu Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai anakku. Kalau anak itu berarti sebenarnya kita itu terjamin Bapak Ibu, amin. Hai anakku, hendaklah engkau dikuatkan oleh anugerah. Jadi bukan kuat oleh karena kita sendiri. Kita berusaha, kita jungkir balik dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita. Hanya karena anugerah. Jadi kalau kita sudah di titik tidak mampu untuk setia mengiring Tuhan, tidak mampu lagi menghadapi problem dalam hidup kita, mari bawa, tarik diri kita masuk ke dalam anugerah Tuhan. Waktu kita ada dalam anugerah Tuhan, Tuhan berkata seperti Dia berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Sebab apa? Dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Amin. Jadi kekuatan Tuhan mengalir justru saat kita terbatas. Maka ketidakterbatasan Tuhan itu mengambil alih. Kita terbatas, Tuhan gak mampu, tapi kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam puji sembah kita kepada Tuhan, kita terus mendekat kepada Tuhan, masuk dalam anugerah dan berkata, Tuhan, hanya karena anugerah-Mu aku mampu. Dan Tuhan berkata, kita dikuatkan di dalam anugerah. Coba tepuk kiri kanan, katakan, engkau dikuatkan dalam anugerah Tuhan. Amin. Apapun problem hidupmu, masalah hidupmu, percaya anugerah Tuhan cukup buat engkau dan saya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan kembali pujian yang tadi kita nyanyikan, bawa hidup kita kepada Tuhan. Pujian ini berkata, dalam setiap perkara, dalam setiap perkaramu hari ini yang mungkin membuat engkau merasa sudah mau berhenti aja, Tuhan berkata Dia setia. Mari temukan Tuhan yang setia, yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia sanggup membuka setiap jalan bagimu. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku.
nyatakan roh kesetiaan itu dalam hidup kami dalam nama Yesus. Engkau ganti setiap keputusasaan, setiap ketawaran hati. Engkau yang mengganti setiap rasa derita yang mendalam dengan kekuatan yang baru, dengan kesetiaan yang ada padamu Tuhan mengalir atas hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang terus berpegang kepada setiap firman-Mu Tuhan. Kami tidak hidup karena kami melihat, tetapi karena percaya kepada setiap perkataan-Mu Tuhan. Iman kami bukan sekedar perasaan, tetapi iman kami itulah kebenaran. Apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu, itu yang kami katakan dan kami aminkan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir. Engkau sudah memberi kekuatan bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun meteraikan setiap benih firman-Mu dalam hati kami, berbuah subur Tuhan di dalam kehidupan kami, berbuah dengan lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar sebelum kami pulang, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Dia melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk pengumuman Bapak Ibu, seperti biasa setiap hari Kamis di tempat ini ada doa menara jam 11 sampai jam 12 siang. Mari bisa bergabung bersama-sama dalam doa menara. Kita berdoa untuk kemajuan persekutuan di tempat ini, biar Tuhan kirim semakin banyak jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan malamnya ada ibadah di tempat ini pukul 6:30 malam. Mari kita akan kembali mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita.